Kedamaian Desa Sagara di Garut, Jawa Barat, hancur pada tanggal 12 Mei 2025. Sebuah ledakan dahsyat di gudang amunisi TNI Angkatan Darat mengguncang udara, meninggalkan kekacauan dan kehancuran. Kejadian ini, yang terjadi saat pemusnahan amunisi yang tidak terpakai, mengejutkan seluruh bangsa, menimbulkan pertanyaan serius tentang protokol keamanan dan akibat tragis dari kegagalannya. Ledakan yang terdengar hingga bermil-mil jauhnya mengguncang desa. Rumah-rumah bergetar, jendela pecah, dan asap tebal membubung ke langit, melukiskan gambaran suram bencana yang terjadi. Warga yang panik berhamburan keluar rumah, mengkhawatirkan yang terburuk. Apa yang mereka saksikan adalah pemandangan kehancuran total, puing-puing berserakan, udara dipenuhi bau bahan peledak, dan rasa takut menyelimuti desa. Dampak ledakan meluas jauh melampaui gudang. Gelombang kejut menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan di dekatnya, termasuk rumah dan toko. Kekuatan ledakan begitu dahsyat hingga memecahkan jendela dan meretakkan dinding, meninggalkan jejak kehancuran. Desa yang dulunya damai, yang dikenal keindahan dan ketenangannya, kini terluka oleh tragedi tersebut. Saat debu mulai reda dan keterkejutan awal mereda, tingkat kehancuran mulai terlihat. Tim tanggap darurat bergegas ke tempat kejadian. Sirene mereka meraung-raung di tengah latar belakang kehancuran. Udara tebal dengan bau bahan peledak, dan puing-puing berserakan di tanah, sebuah pengingat nyata akan kekuatan dahsyat yang dilepaskan pada hari naas itu. Ledakan itu merenggut nyawa 13 orang, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat dan bangsa. Di antara yang meninggal adalah 4 personel TNI AD yang sedang bertugas saat kejadian. Kolonel Antonius Hermawan, Kepala Gudang Amunisi 3, Mayor Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan, Kopral Eri Dwi Priambodo, dan Prajurit 2 April Setiawan, semuanya gugur dalam tugas. Korban sipil juga memilukan. 9 nyawa tak berdosa melayang, meninggalkan keluarga yang hancur oleh kesedihan. Agus, Ivan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Rustiawa, Endang, dan Dadang semuanya menjadi korban ledakan. Hidup mereka secara tragis terkait dengan peristiwa hari itu. Kehilangan orang-orang ini telah meninggalkan kekosongan dalam keluarga dan masyarakat yang tidak akan pernah terisi. Berita tentang korban jiwa mengejutkan bangsa, ketika keluarga dan orang-orang terkasih bergulat dengan berita yang menghancurkan. Korban jiwa dari tragedi ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan betapa rapuhnya kehidupan, dan pentingnya memastikan keselamatan dalam semua aspek pengelolaan amunisi. Setiap nyawa yang hilang mewakili kisah yang belum selesai, mimpi yang belum terpenuhi, dan masa depan yang terenggut. Kenangan mereka akan selamanya terukir di hati orang-orang yang mengenal dan mencintai mereka, dan ketidakhadiran mereka akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Segera setelah ledakan, upaya tanggap darurat besar-besaran dengan cepat dilakukan. Tim penyelamat pertama, termasuk tim medis, petugas pemadam kebakaran, dan personel pencarian dan penyelamatan, bergegas ke tempat kejadian. Prioritas mereka adalah memberikan pertolongan medis segera kepada yang terluka, memadamkan api yang tersisa, dan mencari korban selamat di antara reruntuhan. Yang terluka dilarikan ke rumah sakit daerah Pameung Peuk, tempat para profesional medis bekerja tanpa lelah untuk memberi mereka perawatan terbaik. Rumah sakit disiagakan, dengan staf medis dan sumber daya tambahan dimobilisasi untuk mengatasi masuknya pasien. Tingkat keparahan luka bervariasi, dengan beberapa membutuhkan pembedahan segera, dan yang lainnya menderita luka bakar, luka pecahan peluru, dan trauma. Sementara itu, pasukan keamanan, termasuk TNI dan polisi, mengamankan lokasi ledakan, membuat perimeter untuk mencegah akses yang tidak sah, dan memastikan keselamatan mereka yang terlibat dalam operasi penyelamatan dan pemulihan. Area itu ditutup, dan pencarian menyeluruh dilakukan, untuk memastikan bahwa tidak ada persenjataan yang tidak meledak, yang menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi masyarakat atau responden. Respons cepat dan terkoordinasi dari pihak berwenang membantu mengurangi dampak langsung dari tragedi tersebut. Namun, proses penyembuhan yang panjang dan sulit, baik fisik maupun emosional, baru saja dimulai bagi para penyintas, keluarga para korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika berita tentang tragedi itu menyebar ke seluruh Indonesia, ucapan belasungkawa dan pesan dukungan mengalir dari seluruh negeri dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo menyatakan duka cita yang mendalam atas insiden tersebut.
menyampaikan belasungkawa terdalamnya kepada keluarga para korban dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas penyebab ledakan tersebut. Pejabat pemerintah, pemimpin politik, dan tokoh masyarakat dari semua lapisan masyarakat bergabung dengan Presiden dalam menyatakan simpati dan menawarkan dukungan mereka kepada keluarga yang terkena dampak. Bendera Indonesia dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung pemerintah dan instalasi militer di seluruh negeri, sebagai tanda penghormatan kepada para korban. TNI, khususnya, sangat terpengaruh oleh tragedi ini. Kehilangan 4 anggotanya sendiri dalam tugas. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan duka cita yang mendalam atas kehilangan tentaranya, berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada keluarga mereka. Dia juga menjanjikan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut untuk menentukan penyebabnya dan mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Curahan dukungan dari seluruh penjuru masyarakat Indonesia merupakan bukti persatuan dan ketahanan bangsa dalam menghadapi kesulitan. Ini juga menggarisbawahi kesedihan kolektif dan tekad bersama untuk mencari jawaban dan memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak pernah terulang. Bagian 5. Pertanyaan yang belum terjawab, kebutuhan akan jawaban. Sementara fokus langsung tetap pada pemberian dukungan kepada para korban dan keluarga mereka, ledakan tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis yang membutuhkan jawaban. Investigasi atas penyebab insiden sedang berlangsung, dengan pihak berwenang bekerja tanpa lelah untuk menentukan rantai peristiwa yang menyebabkan tragedi ini. Salah satu pertanyaan utama berpusat di sekitar protokol keamanan yang berlaku di gudang amunisi. Apakah protokol ini memadai? Apakah mereka diikuti dengan tekun? Apakah ada kelalaian dalam prosedur keselamatan yang berkontribusi pada insiden tersebut? Ini hanyalah beberapa pertanyaan yang sedang diusahakan jawabannya oleh para penyelidik. Area fokus lainnya adalah proses pembuangan itu sendiri. Apa prosedur khusus untuk membuang amunisi yang tidak dapat digunakan? Apakah prosedur ini diikuti dengan benar? Apakah amunisi ditangani dan dibuang dengan cara yang aman dan bertanggung jawab? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, tidak hanya untuk memahami penyebab insiden spesifik ini, tetapi juga untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Sangat penting bahwa penyelidikan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak, memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban dan pelajaran dipetik untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Bagian 6. Seruan untuk akuntabilitas, tuntutan untuk investigasi menyeluruh. Setelah ledakan amunisi Garut, semakin banyak seruan untuk akuntabilitas dan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI yang membawahi pertahanan dan luar negeri, menjadi salah satu suara yang paling vokal menuntut jawaban. Ibu Arifin telah mendesak TNI untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap prosedur operasi standar untuk pembuangan amunisi, menekankan perlunya prosedur keamanan yang lebih ketat untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Dia juga menyerukan investigasi independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Insiden ini merupakan tragedi bagi kita semua, ujar Ibu Arifin dalam konferensi pers. Kita perlu tahu apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan langkah apa yang perlu diambil untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Perasaannya telah digaungkan oleh anggota DPR lainnya, serta oleh para ahli keamanan dan masyarakat luas. Ada konsensus yang jelas bahwa penyelidikan yang menyeluruh dan transparan sangat penting tidak hanya untuk memberikan jawaban kepada keluarga para korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Ledakan amunisi Garut harus menjadi titik balik bagi praktik manajemen amunisi di Indonesia. Tragedi tersebut telah mengungkap kerentanan dalam protokol yang ada dan menyoroti kebutuhan desak akan reformasi komprehensif. Insiden ini harus mendorong peninjauan prosedur penyimpanan dan pembuangan amunisi secara nasional, yang mencakup semua cabang militer dan lembaga penegak hukum. Tujuannya harus untuk menetapkan pendekatan praktik terbaik terpadu, yang mengutamakan keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan di masa depan. Lebih lanjut, tragedi ini menggarisbawahi perlunya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur manajemen amunisi. Fasilitas yang menua harus ditingkatkan atau diganti dengan struktur modern dan aman yang dirancang untuk memenuhi standar keamanan tertinggi.
Demikian pula, peralatan yang sudah ketinggalan zaman harus diganti dengan teknologi canggih yang meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Dengan menerima pelajaran ini dan menerapkan perubahan yang berarti, Indonesia dapat menghormati kenangan mereka yang hilang di Garut dengan menciptakan masa depan yang lebih aman dan lebih terjamin bagi semua.